Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bocah Gesit 019. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu semangat, semoga sukses, dan salam olahraga. Masih dengan game Top 11 ya, yang pada kesempatan kali ini memasuki berakhirnya kompetisi ya. Jadi game Top 11 sedang libur kompetisi. Dan saya ucapkan selamat kepada Anda yang menjuarai Liga Top 11 di berbagai kejuaraannya, baik di Liga Championnya, di Liga Cup-nya, atau di Liga Top 11-nya sendiri. Bagi Anda yang masih tertahan ya, atau tidak bisa masuk ke level atasnya, tetap bersabar. Dan buat Anda yang bisa naik ke level selanjutnya yang minimal dari peringkat 1 sampai 8 ya, itu bisa naik ke level atasnya. Dan pada kesempatan kali ini saya yang memulai dari level 1 bisa naik ke level 2. Jadi untuk mempersiapkan diri di level 2 nya ini saya akan membeli beberapa pemain ya. Jadi pemain sebelumnya mayoritas harus saya ganti karena pemain sebelumnya yang naik ke level atasnya bintangnya akan berkurang. Jadi kita perlu mengganti pemain-pemain. Bila token kita atau keuangan kita cukup memadai, kita bisa mengganti semuanya dengan yang bagus-bagus. Tapi bila pas-pasan gitu ya, kita harus berhitung istilahnya. Nah, di sini saya di tim saya ini yang saya tangani, rencana saya akan membeli sekitar 70% pemain gitu ya. Jadi sekitar 70 atau 80% akan saya ganti ya. Karena pemain sebelumnya yang saya mengikuti game Top 11 ini sudah mau di akhir-akhir kompetisi, jadi pemain yang ada saat itu yang menjelang akhir kompetisi ya enggak saya rubah, jadi seadanya saja, dan saya berusaha untuk naik ke level atasnya dan alhamdulillah bisa naik ke level atasnya ya. Jadi pemain yang ada mayoritas saya ganti gitu ya. Mungkin hanya sekitar 3 atau 5 pemain yang saya pertahankan. Jadi seperti yang dalam video kali ini ya, saya membeli beberapa pemain, yaitu mayoritas di semua lini gitu ya. Dari mulai back kanan, back kiri, back tengah ya kan. Saya beli, terus gelandang bertahannya atau gelandang jangkar, gelandang pengangkut air saya beli juga. Lalu saya juga harus membeli pemain-pemain tengah ya. Pemain tengah, pemain sayap juga harus saya beli karena pemain-pemain bawaan sebelumnya yang bawaan dari gamenya itu ya seadanya itu, kualitasnya menurut saya tidak bisa bersaing di level kedua ya. Jadi harus saya ganti, hampir total diganti ya. Dan striker juga harus saya ganti, minimal saya harus beli 2 striker gitu ya. Lalu saya sangat suka dengan pemain yang berposisi sebagai penyerang lubang ya. Jadi berada di belakang 2 striker.
Jadi formasi favorit saya itu sekitar 4-3-1-2 gitu. Jadi harus ada penyerang lubangnya gitu. Dan seperti yang ada di video ini gitu ya, saya udah berapa pemain yang udah saya beli. Dan sebelumnya udah membeli juga sekitar 2 atau 3 pemain gitu ya sebelum saya buat video ini. Dan dalam pembelian pemain ini kita harus pandai-pandai berhitung ya, harus cermat gitu kan. Karena di bursa transfer itu, yang bursa transfernya, yang lelangnya, sistem lelang itu, kita harus bersaing dengan klub-klub lain yang juga ingin merubah skuad pemainnya ya, menjadi pemain-pemain terbaik. Gitu. Jadi kita harus berhitung gitu kan. Kita perkirakan. Kalau kira-kira orang itu misalnya jor-joran membelinya kan, mungkin mereka modal token dan uangnya banyak gitu kan, mereka akan membeli berapapun gitu kan saat bersaing dengan kita gitu. Kalau udah seperti itu biasanya udah saya batalkan aja ya, saya tinggalkan gitu. Jadi rata-rata di sini saya membeli pemain itu dengan maksimal sekitar 15 token gitu. Dan kebetulan ini token saya sekitar 80-an lebih. Jadi cukup untuk membeli sekitar 10 pemain gitu ya. Dan kadang bisa beruntung ya, kadang bisa di bawah 10 token kita mendapatkan pemain tersebut dalam persaingan bursa lelangnya. Jadi yang harus kita pertimbangkan itu berapa banyak kita punya token dan uang kita. Dan di sini trik saya gitu dalam membeli pemain ya, membeli pemain yang kualitasnya bersaing tapi dengan umur yang usia yang matang gitu ya. Sekitar umur 27, 28, 29 gitu. Itu harganya relatif murah gitu kan. Dan persaingannya tidak terlalu keras ya. Jadi para pemain game ini atau para manajernya gitu kan, rata-rata mereka memburu pemain-pemain muda gitu ya. Jadi saran saya buat teman-teman gitu, carilah pemain-pemain yang umurnya di atas 27, 28, 29 itu. Di situ persaingannya agak kurang gitu. Saya biasa mendapatkan pemain dengan kualitas yang cukup bersaing di usia-usia itu. Kalau di usia 18, 21 atau 20 itu sangat keras sekali persaingannya. Mereka bisa mengeluarkan sampai puluhan token untuk memperebutkan satu pemain muda. Nah dari video ini saya udah mendapatkan kurang lebih sekitar 7 pemain gitu ya. Sekitar 7 pemain atau 8 pemain dengan token yang masih ada bersisa gitu. Dan lagi kalau pemain yang berusia sekitar 27, 28 sampai 30 itu rata-rata duitnya tidak terlalu mahal ya. Tidak sampai miliaran, jadi masih ratusan ribu gitu. Jadi bisa sebanding dengan token yang kita miliki gitu.
Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Jadi triknya seperti itu ya, cari pemain-pemain yang usia-usia matang gitu kan, biar persaingan tidak terlalu keras dan harga harganya juga, duitnya juga nggak terlalu mahal. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan kali ini. Buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungan dan partisipasinya. Dan yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Agar kedepannya lebih baik lagi channel saya ini dan lebih bersemangat lagi dalam berkreativitas. Salam olahraga. Maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.